Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Saya ulangi untuk mata pelajaran akuntansi keuangan. Saya kembali menjelaskan piutang wesel lagi ya. Ini ada salah satu buku modul dari pemerintah, bisa kalian download, nanti saya share di grup kalian, bisa kalian pelajari sendiri. Oke, saya sedikit menjelaskan sekilas lagi tentang piutang wesel ya. Wesel itu sebenarnya ada dua, ada piutang wesel, ada utang wesel. Nama lain dari piutang wesel itu adalah wesel tagih ini. Sedangkan untuk yang utang wesel namanya wesel bayar. Tuh. Ini maksudnya kenapa kok piutang wesel namanya wesel tagih? Karena kita telah berjanji akan menagih piutang yang ada. Jadi kita meminjamkan uang itu kita harus wajib mengambil atau menarik uang tersebut melalui pihak ketiga, yaitu bank, itu ya. Nih, jadi wesel itu hampir sama dengan promes ya. Piutang wesel yaitu ini nama lainnya note receivable, piutang yang didukung oleh janji tertulis atau kesanggupan untuk membayar secara tertulis. Nah, jadi intinya itu ada di kata janji ini ya. Kenapa sih kok terjadi namanya ada piutang wesel? Mungkin pertama karena si pihak orang yang pinjam ke kita itu dia nggak pas. Misalkan dia janji, cuman janji dari omongan saja, dia janji tanggal 10 saya bayar, tanggal 10 ternyata nggak dibayar, lalu berikutnya tanggal 15 saya bayar, ternyata nggak dibayar, tanggal 30 saya bayar, ternyata nggak dibayar. Nah, oleh karena itu perusahaan tidak ingin merasa rugi, tidak ingin semakin banyak penghapusan piutang, sehingga dia melakukan piutang yang biasa atau piutang dagang dirubah menjadi piutang wesel, atau ada janji secara tertulis dan sanggup untuk membayarnya tanggal berapa secara tertulis, gitu ya. Janji tertulis itu dapat berupa wesel ataupun promes. Jadi promes itu janji ya, nama ya, wesel itu juga janji, intinya seperti itu. Ditinjau dari isinya, wesel dan promes mempunyai perbedaan yang mendasar, di mana promes adalah surat perjanjian tertulis tentang kesanggupan pihak debitur membayar sejumlah tertentu kepada kreditur pada saat yang telah ditetapkan. Sedangkan wesel adalah surat perjanjian tertulis yang berisikan perintah dari pihak kreditur penarik kepada pihak debitur tertarik untuk membayar sejumlah tertentu pada tanggal yang telah ditetapkan. Jadi ini janjinya yang dipromes ini. Nah, yang mengeluarkan promes ini adalah debiturnya. Debitur ini sanggupnya kapan membayarnya. Sedangkan untuk yang wesel itu krediturnya, dia itu harus menarik kepada debitur, perintah untuk menarik. Siapa yang diperintahkan oleh kreditur atau yang meminjami uang ini? Yaitu pihak ketiga. Nih di sini ada ini. Nah, nih pihak yang terlibat di surat wesel ada tiga, yaitu pihak penarik, kreditur, bank, dan pihak tertarik, debitur. Jadi penarik mengeluarkan wesel memerintah bank untuk menarik piutang di debitur. Sedangkan kalau promes, si pihak debitur dia menulis surat berjanji untuk menyanggupi tanggal sekian untuk membayar utang kepada pihak kreditur. Nah, promes tersebut diserahkan ke bank dan bank nanti akan menyerahkan kepada kreditur. Tuh, baliknya ya. Oke, pada umumnya wesel dapat diterbitkan karena 3 hal. Yang pertama karena pinjaman uang, penjualan secara kredit, pengalian utang dan piutang menjadi wesel. Itu ya. Nih, tanggal di mana surat wesel harus dibayar disebut tanggal jatuh tempo. Jadi dalam wesel itu ada 3 tanggal ya. Tanggal perjanjian di awal atau akad ya, akad utang dan piutangnya itu tanggal berapa. Lalu nanti di tengah-tengah ada pendiskusian wesel. Lalu yang terakhir ada namanya jatuh tempo, ketika sudah habis masa kesanggupan pembayarannya. Ini di sini.
Beberapa hal yang harus diperhatikan tentang tanggal jatuh tempo wesel adalah tanggal penarikan wesel, kapan tanggal penarikan weselnya, tanggal jatuh tempo dinyatakan secara eksplisit dalam surat wesel. Misalnya, tanggal 9 Mei harap dibayar surat wesel, ataupun saya berjanji untuk membayar pada tanggal 9 Juli 2014 sejumlah uang sekian. Nah, ini maksudnya promes dari si pihak debitur ya pada kreditur melalui bank. Ini dibuat secara eksplisit atau di luar ya. Berikutnya yang C, di sini atas permintaan atau penyerahan wesel. Yang D, ada pihak debitur akan membayar wesel pada saat ditagih oleh pihak kreditur. Dalam hal ini tidak ditentukan pasti tanggal penagihannya. Yang E, ada pada akhir periode tertentu. F, setelah jangka waktu tertentu yang dinyatakan berlaku, artinya setelah sekian hari, sekian bulan, atau sekian tahun wesel harus dibayar. Misalkan setelah 30 hari setelah tanggal tersebut di atas harap dibayar. Nah, di intinya ini tanggal yang berhubungan dengan tanggal jatuh tempo pada wesel dan promesnya sampai F. Nih, pengelompokan wesel ya ada dari segi waktu dan ada dari segi pembungaannya. Kita lebih mengenal di sini di segi pembungaannya daripada segi waktu. Sedangkan di segi waktu ada wesel itu wesel harian, yaitu wesel atau promes yang jatuh temponya dinyatakan secara harian. Kita ngitungnya per hari itu ya. Kemarin sudah kalian praktekkan. Terus yang kedua di sini wesel bulanan, yaitu wesel atau promes yang jangka waktunya dinyatakan secara bulanan, dihitung per bulan. Jadi ini misalnya tanggal pembuatan wesel 31 Mei jatuh tempo 1 bulan kemudian, maka jatuh tempo pada tanggal 30 Juni itu ya. Jadi ini hitungnya nanti per bulan. Jadi di sini 1/12 tuh. Kalau ini hitungnya per hari, misalkan ada 12 hari, maka 12/360 hari. Oke, yang berikutnya, jika ditinjau dari segi pembungaan wesel. Wesel itu dibagi menjadi dua, ada wesel tidak berbunga dan ada wesel berbunga. Wesel tidak berbunga atau non-interest bearing notes, yaitu wesel yang tidak menyebutkan suatu tingkat bunga tertentu sehingga nilai wesel saat jatuh tempo sama dengan nilai nominalnya. Itu ya. Jadi pengenaan diskontonya nanti diambil dari nilai nominal awal atau nilai harga perolehan ya, awal-awal akad piutang dan utang migrasi. Yang nomor 2 ada wesel berbunga, interest bearing notes, yaitu wesel yang menyebutkan suatu tingkat bunga tertentu sehingga nilai wesel pada saat jatuh tempo adalah sebesar nilai nominal ditambah dengan bunga selama jangka waktunya. Bunga wesel harus dibayar antara tanggal penerbitan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Jadi bunga wesel berupa pendapatan bunga bagi PD atau bagi kreditur yang meminjamkan uang itu bisa dicatat atau dibayar sebelum jatuh tempo antara tanggal penerbitan sampai dengan tanggal jatuh tempo, atau ketika sudah jatuh tempo atau ketika pelunasan itu ya. Cara menghitung bunga wesel. Bunga wesel itu penghitungannya seperti ini ya. Kita harus mengetahui jangka waktunya dulu. Ini tadi harian apa bulanan. Kalau harian yaitu per 360, kalau bulanan per 12 kalau 1 tahun. Kalau 2 tahun dari 24 ya. Lalu tingkat bunganya berapa? Biasanya di soal ada rate-nya itu, interest rate-nya biasanya ada 10%, 12%, tergantung dari soal masing-masing. Lalu ada namanya nilai nominal wesel. Jika tidak berbunga maka diambil dari ketika akadnya di awal. Kalau dia berbunga maka kita perlu mencari lagi dari setelah mendiskontokan wesel. Ya, sekarang pendiskontoan wesel. Bagaimana sih cara penghitungannya pendiskontoan wesel? Ya, ini kita lihat dari sini ya. Ini ada bagian perhitungan wesel. Saya jelaskan dulu pendiskontoan wesel. Surat wesel atau promes adalah surat berharga yang memiliki kekuatan hukum sehingga dapat dipindahtangankan atau dijual kepada pihak lain. Pihak lain itu dalam artian di sini ada bank atau lembaga keuangan lainnya sebelum jatuh tempo, yang biasa disebut pendiskontoan wesel.
Dari pengalian surat wesel tersebut, pemilik wesel akan menerima pelunasan wesel sebesar nilai jualnya. Besarnya bunga diskonto dihitung dari persentase bunga atas dasar nilai jatuh tempo. Ini ya, ini sebenarnya kita membayar beban kepada bank karena kita sudah mempercayai bank untuk menagih utang kita, itu ya. Jadinya kita perlu membayarkan namanya diskonto atau beban bunga, kita ada beban. Rumusnya ya, cara penghitungannya, jika weselnya tidak berbunga dan di soal weselnya terdapat diskonto, maka kita hanya menghitungkan diskontonya saja, seperti ini. Nilai nominalnya dikurangi dengan beban bunga atau diskonto wesel. Lalu akan muncul nilai tunai pada saat didiskontokan, atau ini nilai jatuh temponya. Nanti ketika dilunasi, maka kita gunakan ini, yang nilai tunai pada saat didiskontokan. Berikutnya, wesel berbunga. Di wesel berbunga, nilai nominalnya kita perlu mencari namanya bunga wesel dulu. Nah, kalau sudah diketahui bunga weselnya, tapi kalau misalkan didiskontokan dulu, ya kita hitung diskontonya dulu, nggak apa-apa. Oke, jika sudah diketahui di soal berapa bunganya dan berapa diskontonya, terus kapan dilunasi untuk menghitung bunganya, maka kita tambahkan dulu nilai nominal ini, tambahkan dulu dengan bunga wesel atau dengan pendapatan bunga ya, yaitu cara menghitungnya dari hari wesel. Ini harusnya bukan hari wesel, ini hari bunga ya. Hari untuk mendapatkan bunga dikali dengan persentase bunganya kali dengan nilai nominal yang ada di sini. Nih, terus hasilnya menambah, keluar namanya nilai jatuh tempo. Nah, ketika pendiskontoan maka dihitung diskontonya berapa. Nah, lalu nilai jatuh tempo ini kita selisihkan dulu, ketemunya nilai tunai pada saat didiskontokan ini. Oke. Jadi untuk wesel berbunga kadang di soal itu dibolak-balik. Biasanya kita menghitung diskonto dulu ya. Di tengah-tengah itu ada namanya diskonto karena kita terbebani untuk penagihan utang kita ya. Jadi misalkan di sini nilai nominal 100 juta. 100 juta ini perlu didiskontokan dulu. Setelah didiskontokan nanti muncul namanya nilai tunai pada saat didiskontokan. Lalu ditambah dengan beban pendapatan bunganya atau rate-nya ini, bunganya ini, ketemu namanya nilai jatuh tempo, itu yang dilunasi ya. Oke, itu mungkin sedikit penjelasan tentang wesel ya. Untuk wesel bayar ya kurang lebih hampir sama seperti ini. Nah, sekarang kita coba latihan soal ya. Di sini ada latihan soal. Nah, ini ada tanggal 10 sampai Agustus tanggal 29 ini. Kita coba kerjakan ini. Oke, kita mulai dari tanggal 10 Mei. Di tanggal 10 Mei di sini tanggal 10 Mei di sini PT Berdikari menjual barang dagang kepada Nyonya Rina seharga 1.500.000. Faktur nomor 12 dengan syarat 410 N30. Katakan faktur dan ada nomor 12-nya ini dan ada terminnya, maka dia penjualan secara kredit. Jurnalnya adalah piutang ditambah pada penjualan. Lalu tanggal 15 Mei. Tanggal 15 Mei di sini sama dengan orang yang berbeda, tapi sudah saya penjualan. Saya isikan ya, jangan lupa isikan nominalnya penjualan tadi. Oke, berikutnya kita ke tanggal 9 Juni. Nah,
Disinilah awal mula piutang yang tadinya hanya piutang dagang berubah atau diaksep menjadi piutang wesel. Nih, PT Berdikari menarik wesel kepada Nyonya Rina untuk faktur nomor 12 nominal 1.500.000 jatuh tempo 60 hari. 60 hari dari tanggal 9 Juni. Wesel tersebut diaksep Nyonya Rina atas utang usahanya, itu ya. Jadi disetujui, diaksep, itu namanya disetujui oleh Nyonya Rina ini ya. Oke, karena ini kita mencatat di sisi PT Berdikari, maka ini namanya piutang wesel ya. Nominalnya sama seperti tadi. Berikutnya tanggal 15 juga sama, di sini berubah menjadi piutang wesel juga. Namun berbedanya di sini dia menggunakan wesel berbunga, sedangkan yang di sini tadi tidak menggunakan wesel berbunga atau wesel tidak berbunga ini ya. Jumlahnya sama, nominalnya juga sama. Oke. Berikutnya di sini tanggal 20. PT Berdikari mendiskontokan wesel yang telah diaksep Nyonya Rina nominal 1.500.000 kepada Bank Permata dengan diskonto 18%. Nah, di sini kita harus membuatkan jurnal pendiskontoan wesel beban bunga ya. Diskonto itu beban bunga. Ada piutang wesel. Kita cari nominalnya ya. Di sini ini Juni tanggal 20. Sedangkan tadi akadnya itu tanggal mana ini? Nih 9 Juni. Maka di sini 9 sampai 20 ada berapa hari ini? 29 ada 11 hari ya. Jadi 11 kita hitung di sini. 11 hari dalam satu tahun ada 360 hari. Lalu ini tahunnya rate-nya ya. Rate-nya itu di sini diskontonya 18%. Nilai nominal 1.500.000, maka saya cari sama dengan ini per ini periodenya ini W13 per W14 ini atau dibagi W14 dikali rate-nya lalu dikali dengan nilai nominal 1.500.000. Oke, ini ketemunya 8250. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya kita ke tanggal 24 Juni. Ini sama ya dengan toko Lolita yang tadi Nyonya Lina.
Oke, alangkah baiknya kita menghitung diskontonya dulu, lalu nanti ditambah dengan bunganya. Cuman di sini hanya menghitung diskontonya saja ya. PT Berdikari mendiskontokan Promes Tugu Lolita ke Bank Permata nominal 2.400.000 berbunga 16% dengan diskonto 16,5%. Jadi yang dihitung di tanggal 24 hanya diskontonya saja, tidak menghitung bunganya. Bunganya nanti dihitung ketika melunasi ini. Oke, hitungannya kita taruh sini dulu, harinya dulu kita hitungin. Tanggal 24 tadi akadnya tanggal 15, maka ada berapa hari ini? 15 sampai ke 24, jadi ada 9 hari. Ini dari itu tadi 16,5 ya. Oke, kita cari diskontonya dulu. Nah, ini nilai nominalnya ini 9.900 diskontonya. Oke, berikutnya agar kita tahu berapa yang harus diterima oleh perusahaan atas bidang wesel yang diterima oleh PT Berdikari ini setelah diskonto atau setelah PT Berdikari membayar beban bunganya berupa diskonto ini, kita selisihkan dulu diskonto yang ada di sini ini ya. Sama dengan nilai nominalnya kita kurangi dengan diskontonya. Jadi ini nilai jatuh temponya ya. Oke, di sini juga kita selisihkan, nanti kita menghitung bunga lalu dijumlah dengan pendapatan bunganya. Ini nilai jatuh temponya. Ini harusnya dikurangi ya. Oke, kita ke tanggal 8 sekarang. 8 Agustus ini dia menandakan bahwa Nyonya Rina telah memasuki masa jatuh tempo, yaitu selama berapa hari ini di sini tadi nih 60 hari ya. Jadi Nyonya Rina melunasi wesel yang telah jatuh tempo hari ini kepada Bank Permata. Di sini kas kita terima PT Berdikari pada kita wesel. Karena diskontonya sudah dicatat di sini, maka tidak perlu dicatat kembali. Kita gunakan nilai nominal yang baru atau nilai jatuh tempo yang harus dilunasi ini ya. 1491750. Berikutnya tanggal 29 Agustus. Nah, untuk di tanggal 29 Agustus karena di Tugu Lolita tadi menggunakan wesel berbunga, maka kita mendapat namanya pendapatan bunga. Kita hitung dulu pendapatan bunganya. Tadi pendapatan bunganya kita sebesar 16% ya. Bunganya ini memiliki jangka waktu berapa? 75 hari ini. Maka kita hitung sejumlah 75 hari ini sampai di tanggal jatuh tempo, karena kita menerima bunganya di tanggal 29 Agustus. Kalau misalkan kita menerima bunganya di tanggal 24 Juni, maka yang terhitung adalah
berapa tadi, 9 hari tuh. Oke, kita hitung ya periode bunganya ya. 25 pakai harian karena di situ hari, 25 pakai 60, lalu rate-nya tadi 16. Oke, ingat tadi kita punya nilai jatuh tempo baru ya, ini hitung. Nah, sama dengan ini seperti ini dikali dengan nilai jatuh tempo dikali dengan rate-nya. Ya, ini bunganya ya, bunga yang kita terima, pendapatan bunga. Maka saya tanda ya. Maka jurnal yang perlu kita buat kas pada bidang Excel dan pendapatan bunga. Oke. Kasnya sebesar bunga ditambah dengan ini nilai jatuh tempo baru ya. Oke, kita masukkan dulu yang kredit 2390 dan 79670. Oke, lalu ini harus dengan kreditnya nih 2469.70, ini yang sudah ditambah dengan pendapatan bunga. Jadi itu materi Wesel hari ini, kurang lebihnya mungkin bisa kalian pelajari lagi di modul yang nanti akan saya kirim, atau kalian bisa simak berkali-kali penjelasan ini. Jika masih kurang paham lagi, silahkan bertanya sepuas-puasnya sampai kalian benar-benar paham ya. Intinya Wesel tagih, Wesel bayar hampir sama, cuman bedanya kalau Wesel bayar di sini nanti namanya pembelian pada utang Wesel ya, dibalik, hanya dibalik-balik saja. Nah, diskontonya juga itu, ini nanti di sini utang Weselnya, utang Wesel pada beban bunga, terus di sini juga kita terbebani, kita tidak mendapat bunga, jadi seperti itu ya. Jadi silakan jika masih ada yang ditanyakan tentang Wesel, boleh ditanyakan lagi. Kalau sudah tidak ada, nanti minggu depan akan saya lanjutkan materi kemarin yang luring, yaitu angsuran. Setelah angsuran sudah paham 3 metode itu, dihitung dari bunganya, dihitung dari pokok pinjamannya, dan yang terakhir menghitung dengan cara anuitas. Nanti kita masuk ke materi selanjutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.